Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rulmila Hijriyah. Saya perawat di Puskesmas Umbul Sari. Hari ini saya belajar tentang manajemen ASN. Manajemen ASN itu sendiri yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan perawat ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar, yang memiliki etika profesi, bebas dari intervensi publik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN itu sendiri diatur dalam Undang-Undang 5 tahun 2014. ASN itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai. Sedangkan P3K yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian dan jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan peran ASN. Fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Hak PNS diatur dalam Undang-Undang 21 Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, hak mendapatkan cuti, hak mendapatkan gaji, hak mendapatkan tunjangan, hak mendapatkan jaminan dan pensiun di hari tua, hak pengembangan kompetensi, serta hak perlindungan. P3K juga memiliki hak yang sama. Bedanya P3K tidak memiliki jaminan pensiun dan hari tua. Nah, pengembangan kompetensi itu sendiri berdasarkan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Kemudian PNS juga perlu perlindungan hukum. Yang pertama, jaminan kematian, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, kemudian bantuan hukum. Kewajiban ASN itu sendiri merupakan suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Kewajiban ASN itu sendiri yang pertama setia pada Pancasila, Undang-Undang, dan NKRI. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, kemudian mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengorbanan, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kode etik ASN itu sendiri tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, di mana kode etik dan kode perilaku yang harus dilakukan oleh seorang ASN yang pertama melaksanakan tugas dengan penuh jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Selalu menerapkan berakhlak dalam bekerja, melaksanakan tugas dengan cermat, kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan tanpa diskriminasi, kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak hoaks, kemudian memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi ASN. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, dan tanpa membedakan latar belakang, baik itu ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan sebagainya. Sistem merit fungsinya yaitu mendukung keberadaban dan penerapan prinsip akuntabilitas. Kemudian dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kemudian instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat untuk berintegritas sesuai dengan misi dan visinya. Nah, manfaat sistem merit bagi pegawai negeri yang pertama menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam seseorang menjalani karir. Kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM itu sendiri, yang pertama perencanaan. Perencanaan itu sendiri, yang pertama perencanaan kebutuhan pegawai. Kemudian akan terpilih pegawai ASN yang sesuai. Kemudian pegawai akan ditetapkan sesuai dengan perencanaan. Nah, jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan itu ada 4. Yang pertama pangkat dan jabatan, kemudian pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja.
Manajemen ASN yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir dan pola karir. Kemudian yang kelima, promosi. Yang kemudian mutasi. Kemudian penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan dan perlindungan, jaminan pensiun dan hari tua. Terus yang terakhir yaitu disiplin.